Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selalu dan tak pernah merasa lelah untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga diri ini masih bisa melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan kita dan bisa melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan selama kita masih bisa menghirup nafas di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Semoga bisa istiqomah nih. Ya, berbagai kesibukan yang dalam kehidupan, dalam keseharian kita itu banyak sekali hal-hal yang membuat diri kita itu semakin sibuk dengan urusan-urusan yang ada di dunia ini. Ya maklum, karena kita hidupnya di dunia sekarang, tapi kita tetap harus berusaha untuk bisa menjadikan berbagai kesibukan itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus selalu menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus atau ibadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kegiatan kita sehari-hari, kita berusaha untuk menata hati kita, menata niat kita agar kegiatan kita pun menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebenarnya indah sekali ya kalau kita itu sudah bisa melatih diri kita atau mengontrol diri kita untuk meniatkan segala sesuatu atau segala kegiatan kita itu menjadi ibadah. Masya Allah, itu indah sekali rasanya. Indahnya akan terasa kapan? Ya nanti di akhirat. Kalau di sini mungkin hanya kita sendiri yang merasakan ya, hati menjadi tentram, kehidupan menjadi tenang, kita menjadi seolah-olah itu nyaman sekali untuk melakukan aktivitas di keseharian kita itu. Tapi ya yang jelas nanti di akhirat kita akan melihatnya itu. Masya Allah. Maka kita berusaha untuk masing-masing berusaha untuk bisa meniatkan benar-benar di dalam hati kita agar segala aktivitas kita itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Ayyuhal Walad. Masya Allah. Dan semakin kesana itu semakin apalah diri ini ya. Semakin kita membuka lembaran-lembaran itu ya semakin begitu kelihatan kekurangan kita itu sebagai manusia. Masya Allah. Sebagai manusia yang baik maksudnya ya, menjadi lebih baik dan lebih baik itu ternyata semakin kurang sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mithaluhu utawi contohnya ilmu mujarad atau ilmu yang melulu iku laukana lamun ana iku ala rajulin tetep ing atase siji wong lanang fi bariyatin ing dalem daratan asyaratu asyafin apa asyaratu asyafin 10 pira-pira pedang hindiyatin kang bangsa Hindia ma'a aslihatin ukhra ma'a aslihatin ing dalem sartane pira-pira gaman ukhra kang meneh wa kana lan ana sapa ar-rajul wong lanang iku syuja'an kendel wa ahla harbin lan ahli perang famahala mongko anggawa alaihi ing atase rajul apa asadun macan alimun kang gedhe mahibun kang medeni fama mongko iku apa dhannuka utawi penyono sira. Baik. Maaf. Ini
Imam Al-Ghazali membuat sebuah permisalan tentang orang yang memiliki ilmu tetapi tidak pernah mengamalkannya. Itu yang kemarin-kemarin itu disebut dengan ilmu mujarad ya, atau ilmu numpuk-numpuk ilmu tetapi tidak pernah melakukannya sama sekali, belas sama sekali tidak pernah melakukannya. Ya, ini dipermisalkan oleh Imam Al-Ghazali. Itu seorang laki-laki yang memiliki pedang, sekitar 10 pedang, yang ini terkenal Imam Al-Ghazali menyebutnya pedang dengan kualitas pedang India, yang dianggap itu sangat tajam, sangat kuat. Dan juga lelaki ini membawa senjata yang lainnya, bukan cuma 10 pedang ini saja. Kemudian lelaki itu dihadapkan dengan seorang macan yang galak, yang ganas gitu. Nah, apa itu? Lelaki ini juga memiliki sifat berani dan juga ahli perang. Nah, dihadapkan dengan macan atau singa yang pasti apa itu ya, galak ya, ganas. Maka apa yang kita pikirkan? Ada laki-laki dihadapkan dengan seorang singa, maka apa yang dipikirkan? Itu anggap saja di gladiator seperti itu, duel. Maka apa yang harus laki-laki ini lakukan? Kemudian kita lanjutkan. Hal tadfa'u anata bisonula al aslihatu pira-pira gaman syarrahu ing olone asad anhu saking rajul bila isti'maliha kelawan tanpa anggunakake gaman outdoor biha utawa mukulake gaman. Maka apa yang kita bisa pikirkan bahwa lelaki ini mau tidak mau seharusnya dia itu menggunakan pedangnya tadi, menggunakan senjatanya tadi itu untuk bertarung atau apa ya, membunuh singa itu bila dia tidak ingin dibunuh oleh singa tersebut. Ini sebuah permisalan yang luar biasa. Karena apa? Kehidupan kita ya pasti akan dihadapkan dengan sesuatu yang ada di depan kita. Entah itu masalah, entah itu kebahagiaan, entah itu adalah nikmat ataupun bencana dan sebagainya. Karena setiap apa yang kita hadapi itu pasti harus dihadapi dengan ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu, tidak pernah digunakan untuk menghadapi yang apa di depan kita, maka bagaimana kita bisa menyelesaikan sesuatu yang ada di depan kita itu, yang harus kita hadapi itu. Semuanya, semua peristiwa itu pasti harus dihadapi dengan ilmu. Ini seperti ini. Maka bagaimana mungkin kalau pemuda itu tidak menggunakan senjatanya tadi, bisa melindungi dirinya atau bahkan bisa menjaga dirinya dari singa itu. Jadi ini perintah seperti itu. Kalau orang itu hanya menggunakan ilmu mujarad atau dia itu melulu pakai ilmu tetapi tidak menggunakan amalnya, dia tahu teorinya bahwa pedang itu tajam, teori. Dia tahu teorinya bahwa pedang itu tajam, dia tahu teorinya bahwa seharusnya dia itu memukulkan pedang itu atau menyabetkan pedang itu ke singa itu agar singa itu bisa kalah, bisa pergi dari pemuda itu. Itu teorinya. Tetapi kalau dia itu ternyata penganut ilmu mujarad atau ilmu yang melulu tanpa amal, dia ya tidak akan menggunakan pedang itu. Dia hanya tahu teorinya saja bahwa macan itu, singa itu akan kalah dengan pedang itu, tetapi saat singa itu menyerang, dia hanya diam saja. Karena apa? Dia tidak mau menggunakan ilmunya untuk menciptakan sebuah amal. Dia cuma tahu teorinya pedangnya tajam, tapi tidak bisa untuk menggunakan pedang itu untuk memukul singa itu karena dia tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Masya Allah. Sama dengan diri kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita hadapi? Kita sudah tahu ilmunya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menghadapi kenikmatan, tetapi kita tidak pernah
tidak pernah mau mengamalkan ilmu syukur itu, maka kenikmatan itu tidak akan pernah kita syukuri, bahkan akan kita menjadi sifat sombong di dalam diri kita. Karena ilmunya tidak terlaksanakan. Saat kita menghadapi musibah, menghadapi bencana atau menghadapi sesuatu yang buruk di hadapan kita tahu teorinya adalah kita harus sabar, tetapi ilmu itu tidak dilaksanakan. Teori kesabaran itu tidak diamalkan, maka kita akan menghadapi musibah itu dengan menggerutu, dengan kesel, dengan jengkel, dengan marah, bahkan dengan putus asa. Masya Allah. Ini kerugian sekali. Saat kita punya ilmu, kita berusaha untuk bisa mengamalkannya. Ternyata disitulah timbul kebahagiaan kehidupan kita. Ternyata disitulah timbul solusi-solusi yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Maka saya pernah berpikir atau mengangan-angan satu ucapan seorang dai bahwa Allah itu menyuruh kita itu untuk sabar dan sholat, tidak untuk menyuruh mencari solusi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah itu menyuruh kita itu untuk sabar dan sholat, bukan untuk mencari solusi. Saya pikir-pikir itu benar enggak sih. Ternyata setelah lama-kelamaan ternyata benar. Kenapa? Karena solusi itu akan muncul saat kita mau menata diri ini menjadi orang yang bertambah sabar dan juga senantiasa menggunakan sholat untuk memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan turunkan solusi itu untuk diri kita. Tapi ini kolaborasi. Sabar, sholat itu kolaborasi. Masya Allah. Karena apa? Kita punya keinginan itu pasti inginnya itu segera terwujud. Sholat, doa. Pengennya itu langsung sekali sholat, sekali doa, keinginan terwujud. Itu pengennya kita. Maka kalau kita tidak sandingkan sabar di dalam sholat kita, maka kita akan menggerutu. Ya Allah, saya itu sudah sholat, sudah doa, sudah wiridan, sudah ini itu, kok permintaan saya tidak dikabulkan segera, ya Allah. Itu akan terjadi. Maka sabar dan sholat ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata itulah cara untuk kita. Sabar. Sabar dulu. Nanti pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatnya terus kenceng, tak pernah putus asa. Kalau kembali putus merasa ada keputusasaan kembali, ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk bisa istiqomah beribadah kepadamu, untuk istiqomah memohon kepadamu, untuk istiqomah untuk tidak menggerutu kepada takdirmu. Masya Allah. Ya Allah. Ini makanya ilmu itu penting untuk diamalkan, itu seperti itu. Memberikan kebahagiaan pada diri kita, memberikan ketenangan pada hati kita, memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Ilmu diamalkan. Tetapi kalau melulu ilmu tanpa amal, maka dia akan seperti orang yang bisa berbicara, yang pandai berbicara, tetapi tidak bisa bergerak apapun. Ya. Dia tahu teori, Masya Allah. Teori, kalau berbicara tentang teori itu luar biasa. Jagonya luar biasa. Tetapi saat disuruh untuk mempraktekannya, nol. Apa itu namanya? Tong kosong berbunyi tong, ya. Jadi ya tong saja. Tidak ada isinya sama sekali. Berbeda kan antara tong yang kosong dengan tong yang ada isinya. Itu berbeda kan bunyinya. Silakan cari tong itu, tong yang kosong silakan tutuk itu kan bener-bener nyaring, tong tok. Tapi kalau coba cari tong isi air penuh, pukul itu tongnya, pasti akan suaranya itu kecil atau teredam. Artinya apa? Orang yang dia itu hanya bisa untuk berbicara, ya sudah berbicara tok, hanya nyaring tok, sana kemari kesini kesana, itu isinya ngomong terus, berbicara terus kayak orang ceramah, di ceramah. Tapi kalau tong itu berisi air, berisi ilmu dan amalnya itu juga diamalkan, ilmunya itu diamalkan, itu akan menjadi orang yang tenang, santai, sabar, tidak gampang ngomong, tidak gampang komentar dan sebagainya. Masya Allah. Sebenarnya itu hidup yang mengamalkan syariat Islam itu akan menjadi
ketenangan bagi kehidupan kita. Santai, tenang, melihat orang yang berbeda dengan amal kita itu tidak langsung menyalahkan, lalu bertemu dengan orang yang amalnya sama dengan kita itu kita tidak terlalu langsung berfanatik kepada dia dan sebagainya. Masya Allah. Maka ini sangat penting. Artinya ilmu ini bisa diamalkan, itu adalah menjadi suatu bagian dalam kehidupan kita yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka bismillah. Siapapun diri kita, saya dan siapapun teman-teman yang mendengarkan ini sama-sama manusia, makannya juga sama-sama nasi. Kalau tidur ya sama-sama merem. Kalau ke belakang ya sama-sama mengeluarkan yang seperti itu. Sama, tidak ada yang berbeda. Wali ya tidak, nabi apalagi sudah tertutup. Terakhir Nabi Muhammad SAW tidak ada yang lain. Kedudukan kita sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beda adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya kan tidak bisa mengukur saya apakah lebih takwa daripada teman-teman, apakah teman-teman lebih takwa daripada saya. Tidak ada yang bisa mengukur. Siapa yang mengukur? Ya Allah Ta'ala sendiri. Yang bisa kita lakukan, berusaha cari ilmu, amalkan. Masya Allah. Kenapa dari kemarin ilmu terus? Karena kehidupan kita tidak akan bisa lepas dari kemanfaatan ilmu. Dari perlunya kita menuntut ilmu, tidak akan bisa lepas kehidupan kita dari itu. Baik, mungkin cukup itu. Kita lanjutkan insya Allah pada part yang berikutnya, karena ini masih ada lanjutannya tentang permisalan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ini. Baik, semoga manfaatnya ya. Mohon maaf mungkin uploadnya video itu tidak terlalu sering ya. Sekali lagi aktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan dan memudahkan kita untuk berbagi kemanfaatan ya. Berbagi kemanfaatan. Di sini saya cuma ngobrol. Tapi adalah saya sendiri, karena nggak ada teman ya sudah ngobrol sendiri aja sama teman-teman yang ada di Facebook, ada di YouTube ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lain kali akan menjadi lebih baik lagi, dan doakan saya tetap menjadi orang yang istiqomah, dan orang-orang yang menjadi orang yang tawadhu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng.